You guys are crazy. We can't build a time machine. It means time travel. Project Almanac. Temporal relocation? Schematics use equations like the theory of relativity. Your hair. Does it hurt? What's it like? But I think we're about to change the world. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita masih akan membahas film bergenre time travel berjudul Proyek Almanac. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang tanpa sengaja menemukan prototipe mesin waktu. Lalu mereka mencoba memperbaikinya, kemudian menggunakannya untuk bersenang-senang layaknya anak remaja. Akan tetapi, mereka itu tidak menyadari bahwa perjalanan waktu yang mereka lakukan memiliki konsekuensi serius dan berdampak bagi kehidupan mereka sendiri di masa depan. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Hi, my name is David Raskin. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang remaja jenius bernama David yang sangat tergila-gila dengan sains serta bercita-cita melanjutkan pendidikan di Universitas Teknologi favorit MIT. Namun, biaya kuliah di MIT sangatlah mahal. Sedangkan David ini bukanlah anak orang berada. Ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya hanya buruh biasa, sementara adiknya yang bernama Christina juga membutuhkan biaya karena ia masih bersekolah. Nah, maka dari itu, dengan dibantu dua sahabat baiknya yang sama-sama menyukai fisika yaitu Quinn dan Adam, David mencoba membuat sebuah proyek ilmiah untuk memenangkan tiket beasiswa MIT. Dan pada akhirnya, 1 bulan sejak David mengirimkan proyeknya, David mendapat surat pemberitahuan bahwa dirinya diterima masuk MIT serta berhak mendapatkan beasiswa pendukung. Akan tetapi, dana yang diberikan pihak universitas hanya sebesar $5.000, sedangkan total biaya selama berkuliah adalah sebesar $40.000. Yang membuat David kebingungan dari mana ia mendapatkan sisanya. Nah, karena gak ada pilihan, sang ibu pun memutuskan akan menjual rumah ini demi membiayai kuliah David. Dan selama David berkuliah, mereka bisa tinggal di kontrakan untuk berhemat. David tentu saja gak setuju karena rumah ini adalah satu-satunya peninggalan sang ayah. Ia akan mencoba cara lain seperti kerja sampingan ataupun menjadi seorang YouTuber. Tapi sang ibu itu tetap bersikeras karena ia mengetahui putranya tersebut mewarisi kejeniusan mendiang sang ayah yang merupakan seorang ilmuwan. Tentu saja sang ibu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Apa yang ia harapkan adalah David bisa mencapai apa yang ia cita-citakan dan tidak perlu memikirkan keadaan saat ini. Bahkan sang ibu itu tidak berharap balas budi apapun jika David berhasil suatu hari nanti. Karena hal ini memang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua. You're just as smart as him, you know? I'm not gonna let that go to waste. I'm not sulking. Dude, you should be happy. David kemudian ingat bahwa sepertinya masih ada satu beasiswa lagi yang bisa ia dapatkan melalui proyek ilmiah. Lalu ia ngajak Christina naik ke loteng mencari barang-barang bekas milik ayahnya yang bisa ia pakai. Namun tanpa sengaja, Christina malah nemu kamera recorder lama milik ayahnya yang memperlihatkan rekaman ulang tahun David yang ke-7. Tapi ketika diperhatikan dengan seksama, sepertinya ada yang janggal di dalam rekaman video tersebut. Terlihat ada sosok pria dewasa mirip dengan David terekam dalam acara tersebut. David kemudian menunjukkan rekaman video itu kepada Quinn dan Adam. Mereka tentu saja nggak percaya sosok dalam rekaman itu adalah dirinya dan mengira David itu sengaja mengeditnya. Tapi David berkata kamera itu tersimpan selama 10 tahun di loteng dan tidak pernah ada yang menyentuhnya. Terlebih, sosok di dalam video itu menggunakan kaos, tas ransel, serta jam tangan yang sama dengan yang ia pakai saat ini. Yang artinya, sosok dalam video itu memang dirinya. Hanya saja, ia tidak tahu gantungan kunci yang sedang ia pegang itu milik siapa. Lalu esok harinya di sekolah, David dan yang lainnya mengumpulkan semua gantungan kunci yang mereka miliki untuk mencari tahu siapa pemiliknya. What stuff is this in my bag? Akan tetapi, ketika David itu mengeluarkan tasnya, ia malah mendapati ada barang-barang aneh di dalamnya. Yang ternyata tasnya itu ketukar dengan milik seorang siswi bernama Jessie karena kebetulan tas mereka itu sama modelnya. Are you trying to communicate with me telepathically?
Excuse me, Dan apa boleh buat, David pun mau nggak mau harus minta maaf kepada Jesse karena sudah tanpa sengaja mengambil tas miliknya. Entah karena saking cupunya atau saking nggak punyanya temen, David itu malah ngajak Jesse berkenalan, padahal selama bertahun-tahun mereka itu satu kelas. Tapi Jesse nggak mempermasalahkannya, lalu mengucapkan selamat kepada David karena sudah diterima di MIT. David. Yeah. Congrats on MIT. Sore harinya, David, Christina, dan dua sahabatnya mencoba mensimulasikan kejadian seperti di dalam video untuk mencari tahu kemana arah perginya sosok dalam video tersebut. There's a light switch. What does that one turn on? Terlihat sosok itu menekan saklar lampu ruang bawah tanah di mana mendiang ayah David mengerjakan proyek-proyeknya. Seumur-umur, David itu sama sekali belum pernah masuk ruang kerja ayahnya. Mereka pun mulai gresek-gresek, lalu tanpa sengaja David melihat ada sebuah pintu rahasia di lantai, di mana tersimpan sebuah koper yang sangat mirip dengan yang ada di dalam rekaman video. David lantas membuka koper tersebut, lalu menemukan beberapa dokumen yang menunjukkan fakta bahwa ternyata sang ayah itu pernah bekerja sama dengan divisi rahasia militer pemerintah. It's a classified division of the military. They're working all kinds of crazy shit. Dalam koper tersebut, mereka juga menemukan sebuah prototipe mesin dengan rancangan desain yang dibuat berdasar teori relativitas bernama Proyek Almanac, dan bertujuan melakukan relokasi temporal atau sederhananya itu menjelajah waktu. Jadi bisa dibilang alat itu merupakan prototipe dari mesin waktu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa koper itu disimpan di bawah tanah? Apakah ia sengaja meninggalkan mesin itu untuknya atau sebab lain? Namun yang pasti, mesin itu bisa menjadi petunjuk yang menjelaskan bagaimana David bisa berada di rekaman video 10 tahun yang lalu. Yang artinya mesin waktu itu benar-benar bisa digunakan. It means time travel. David lalu memutar kembali rekaman videonya untuk mencari petunjuk-petunjuk baru. Tapi hingga akhir video, David itu tidak menemukan apapun selain sang ayah yang tiba-tiba pamit di tengah acara ulang tahunnya karena janjian dengan seseorang. Excuse me, sir, but where is your time machine section? Lalu di keesokan harinya, David bersama dua sahabatnya mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan prototipe dari mesin waktu tersebut. Namanya juga anak-anak fisika, mereka itu tidak terlalu kesulitan memahami istilah-istilah dalam desain rancangan. Dan setelah mesin itu selesai dirakit, mereka menyambungkannya dengan beberapa aki untuk menyalakannya. Saat mesin itu hidup, ruangan dibanjiri gelombang energi yang membuat tubuh mereka bisa mengeluarkan aliran listrik. Tapi sayangnya mesin itu kehabisan daya sebelum menyala sempurna. From now on, film everything. Ketika Adam sedang mengotak-atik mesin tersebut, ia menemukan sebuah kabel di dalam mesin dengan colokan tidak biasa. Yang ternyata colokan itu adalah port VGA jadul dan sudah jarang mereka temui saat ini. Untungnya David itu masih punya monitor tabung lalu menghubungkan perangkat tersebut. Setelah terhubung, mesin itu menampilkan program panduan navigasi untuk mengendalikan mesin waktu tersebut seperti lokasi dan tanggal tujuan, yang membuat mereka bertiga semakin bersemangat untuk segera menyempurnakannya. Dan untungnya mereka hidup di zaman yang lebih modern, di mana saat ini suku cadang elektronik lebih mudah didapatkan daripada 10 tahun yang lalu. Dan mereka bisa membuat ulang program tersebut agar bisa digunakan melalui ponsel. 1 minggu kemudian, ketika mereka mencoba menyalakan mesin tersebut, benda-benda metal di sekitar ruangan melayang dan berputar-putar. Anggota tubuh mereka tiba-tiba berbayang seakan berada di dua waktu yang berbeda, yang artinya mesin tersebut hampir di tahap penyempurnaan. Tapi sayangnya mesin itu lagi-lagi kehabisan tenaga, yang dikarenakan air aki terlalu panas lalu menyembur mengenai David. Dan ketika David melihat bercak kotor yang menempel di bajunya, tiba-tiba ia teringat kalau bercak itu sama persis dengan yang ada di dalam rekaman video. Hal ini pun semakin membuat mereka yakin bahwa sosok di dalam video itu adalah David. You guys were close. We still need hydrogen. Without it, we're done. Dan yang terakhir, Adam mengatakan kalau mereka membutuhkan hidrogen sebagai bahan bakar utama mesin. Tapi masalahnya hidrogen tidak dijual bebas dan mereka membutuhkan izin untuk membelinya. You guys, I got an idea. David pun lantas teringat kalau laboratorium sekolah punya beberapa tabung hidrogen. Dan singkat cerita, mereka bertiga pun diam-diam menyelinap ke laboratorium sekolah, lalu mengambil beberapa kotak tabung hidrogen.
Setelah semua persiapan selesai dilakukan, mereka mulai mencoba mengirim sesuatu ke masa lalu. Tapi sayangnya, daya aki yang mereka gunakan tidak cukup kuat menyalakan mesin tersebut. Dan terpaksa mereka istirahat sejenak untuk menenangkan pikiran. Sementara di luar, teman-teman sekolah David terlihat berkumpul untuk menghadiri sebuah pesta yang diadakan di seberang jalan rumahnya. Termasuk Jesse yang datang ke pesta tersebut dengan sebuah mobil. David pun lantas punya sebuah ide, yaitu menggunakan aki mobil milik Jesse untuk menambah daya. Dan singkat cerita, mereka pun menghubungkan mesin waktu tersebut ke aki mobil lalu kembali mencoba menghidupkannya. Sialnya, aksi mereka diketahui Jesse yang lantas bertanya apa yang mereka lakukan pada mobilnya. Namun karena mesin itu mulai bereaksi, David nggak punya waktu menjelaskannya lalu buru-buru menarik tangan Jesse agar berlindung bersamanya. Dan selang beberapa waktu kemudian, benda yang mereka kirim menghilang bersamaan dengan matinya mesin waktu. Dan saking dahsyatnya gelombang energi yang dipancarkan, hal tersebut membuat listrik sepanjang jalan menjadi padam. Setelah listrik kembali menyala, Adam menemukan benda yang mereka kirim sudah menyatu dengan dinding atap. Lalu mengambil kamera GoPro yang terpasang serta sebuah timer yang menunjukkan benda itu kembali sekitar 2 jam yang lalu. Hal ini berarti mereka berhasil mengirim benda tersebut sejauh 2 jam di masa lalu. It worked. We sent something back in time. I don't really understand what just happened. David lalu memberitahu Jesse bahwa mereka baru saja menemukan mesin waktu dan melakukan eksperimen untuk pertama kalinya. Dan setelah itu, ia akan membereskan kabel yang terpasang di mobilnya. Name the first 10 elements of the periodic table. Esok harinya di sekolah, Quinn tidak bisa menjawab pertanyaan tes dari guru kimianya, yang membuatnya jadi bahan tertawaan teman-temannya karena sebenarnya soal itu sangat mudah dijawab. Hey guys. Smooth guys, nice. Saat ketiganya berkumpul, Jesse tiba-tiba datang karena ia masih penasaran dengan eksperimen yang mereka lakukan sebelumnya. David lantas memberitahu Jesse bahwa pada eksperimen berikutnya mereka akan mengirimkan makhluk hidup, yang tentu saja membuat Jesse semakin penasaran. Lalu Jesse menyarankan kenapa bukan mereka saja yang menjadi subjek eksperimen, agar mereka bisa lebih mengetahui bagaimana cara mesin itu bekerja. Dan Jesse tidak segan meminjamkan aki mobilnya untuk melakukan eksperimen lalu memberikan kunci mobilnya. Yang rupa-rupanya gantungan kunci yang ada di dalam rekaman video sama persis dengan milik Jesse. This isn't fake, right? No. Kemudian di malam harinya, David dan yang lain mencoba memperbesar area portal perjalanan waktu agar cukup untuk mereka berlima serta mensimulasikan kebutuhan daya yang diperlukan. Dan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, mereka membawa mesin itu ke rumah Quinn yang secara kebetulan cukup jauh dari keramaian. Some diagnostic test. All systems check. Guys, turning machine to standby mode. Setibanya di lokasi tujuan, David segera menyalakan mesin waktunya, lalu menyetel mesin waktu tersebut ke waktu 24 jam sebelumnya. Selesai melakukan lompatan, David dan yang lain merasakan tubuhnya sedikit hangat dan pendengaran yang terganggu. Tapi untungnya hanya berlangsung sementara. Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah Quinn untuk memastikan apakah benar mereka itu pergi ke waktu 24 jam sebelumnya. Dan saat mereka berlima masuk ke dalam kamar Quinn, mereka melihat Quinn sedang tidur terlelap tapi terbangun gara-gara mereka itu terlalu berisik. Nah, saat kedua Quinn saling bertatapan, tiba-tiba terjadi keanehan. Tubuh mereka berdua berkedip-kedip seolah akan menghilang. David lantas buru-buru membawa Quinn keluar, jika tidak mereka berdua bisa saja menghilang dari realitas, yang disebabkan anomali lingkaran arus balik ketika dua orang yang sama berada di tempat dan waktu yang sama. Dan setelah itu, David membawa mereka semua kembali ke masa depan. Namun ada satu hal yang membuat mereka heran sekaligus tertawa, karena rupa-rupanya ada seekor guguk tanpa sengaja ikut terbawa mereka ke masa depan. Dan kejadian itu membuat kompleks area perumahan tersebut memasang poster anjing hilang, yang bisa disimpulkan mereka tanpa sengaja sudah merubah realitas di masa depan. Terlepas dari masalah tersebut, mereka membuktikan bahwa mesin waktu itu bekerja pada manusia, dan mereka bisa menggunakannya untuk melakukan banyak hal berguna, karena mesin waktu itu adalah kesempatan kedua mereka untuk memperbaiki keadaan.
Akan tetapi, David agak ragu dengan usulan teman-temannya tersebut, karena ia sendiri tidak tahu dampak apa yang terjadi jika mereka melakukan time travel ke masa lalu. Seperti halnya semalam, tubuh Quinn mendadak berkedip-kedip yang mungkin saja dia bisa menghilang. Namun, karena David sendiri juga penasaran, David setuju menggunakan mesin waktu tersebut demi kepentingan eksperimen. Hanya saja, mereka tidak boleh melompat sendirian, alias setiap perjalanan waktu yang dilakukan harus dilakukan bersama-sama. Yang berikutnya, sebaiknya mereka merekam setiap aktivitas ketika pergi ke masa lalu sebagai bahan pengetahuan. Dan yang terakhir, mesin waktu itu hanya bisa pergi sejauh 3 minggu saja ke masa lalu. Singkat cerita, mereka pun mulai merencanakan perjalanan waktu kemana dan kapan mereka akan pergi. Nah, yang pertama adalah Quinn. Ia ingin pergi ke waktu di mana ia ditertawakan teman-temannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru dengan benar. Quinn ingin mengulanginya karena Quinn tentu saja sudah tahu apa yang akan ditanyakan Pak Guru. Setelah sampai ke waktu yang ditentukan, Christina mencoba mengalihkan perhatian Quinn yang asli agar dia tidak masuk ke ruang ujian. Ya, karena tidak mungkin ada 2 Quinn di satu tempat yang sama. Atomic weight, what? Do you know it or not? Namun, ketika Quinn mengikuti ujian, soal yang ditanyakan Pak Guru ternyata berbeda dengan sebelumnya. Dan Quinn lagi-lagi gagal menjawab pertanyaan dan menjadi bahan olok-olok teman-temannya. We didn't ask that last time, so why would I know that? Last time, what the hell are you talking about? Goldberg. Pak Guru lantas mengingatkan bahwa yang penting itu bukan menghafal, tapi memahami suatu materi. Tidak menyerah begitu saja, Quinn mengulang kembali ujian tersebut, tapi anehnya pertanyaan yang ditanyakan juga berbeda dengan sebelumnya. Silicon. What's the classification of silicon? Silicon? Are you kidding? Apa boleh buat, Quinn terpaksa mempelajari semua bahan materi, kemudian kembali ke masa lalu untuk mengulang ujian tersebut. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Dan pada akhirnya, Quinn berhasil dalam tes tersebut, bahkan sebelum Pak Guru itu memberikan pertanyaan kepadanya. Lalu Quinn berkata pada Pak Guru, inilah pentingnya memahami materi pelajaran dan bukan sekedar menghafalnya. Boom, Lou! That just happened! Malam berikutnya, giliran Christina. Ia ingin kembali ke waktu di mana temannya yang bernama Sarah kerap membulinya. Saat itu ia tidak berani membalas, tapi inilah saatnya untuk melakukan balas dendam. Dan setelah kembali ke waktu yang ditentukan, Christina sengaja menumpahkan minuman kepada Sarah lalu mengolok-oloknya. Yang berikutnya giliran Adam. Mereka pergi ke masa lalu untuk membeli sebuah lotre dengan total hadiah sebesar $53 juta. Tepat sehari sebelum undian itu diumumkan. Congratulations. You're winners. First, I'm gonna get a yacht, a few Ferraris. She's checking. Namun sayangnya Adam hanya memenangkan $1,8 juta karena ia salah menulis dan hanya berhasil menebak 5 dari 6 angka undian. It's $1 million, guys. Are you freaking kidding me? Saat menerima hadiah, para wartawan pun terheran karena tidak ada satupun dari mereka yang tertawa dengan hadiah yang mereka menangkan. Tapi meski begitu, $1,8 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan $360.000 atau jika dirupiahkan setara 5,5 miliar. There was plenty more, please. David kemudian memberikan setengah hadiah tersebut kepada sang ibu, meski awalnya sang ibu itu menolak. Sementara yang lainnya, mereka menggunakan uang hadiah itu untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Tapi agak sedikit berbeda dengan David. Ia tidak menggunakan uangnya untuk bersenang-senang, melainkan membeli beberapa peralatan tambahan untuk meningkatkan kemampuan jelajah mesin tersebut, hingga setidaknya 10 tahun ke masa lalu. David juga berhasil membuat mesin tersebut semakin efisien dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jesse lalu bertanya pada David, jika David berhasil mengembangkan mesin itu, lalu apa yang akan ia lakukan dengan perjalanan waktu sejauh itu? David pun lantas bercerita bahwa sang ayah meninggal 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan, dan ia ingin mencoba kembali ke waktu itu mungkin untuk menyelamatkannya. Maybe I'm the mastermind. And now you have my keys, and now you have me, so. Lalu Jesse berkata, bagaimana jika di masa itu dia adalah orang yang menabrak ayahnya? Mengingat dalam rekaman video itu, David menggenggam gantungan kunci mobilnya, dan bukankah hal tersebut cukup membuatnya bertanya-tanya? Esok harinya di sekolah, Quinn mengadakan pesta besar-besaran untuk teman-temannya yang seketika membuatnya menjadi selebriti di sekolah.
Di tengah keramaian tersebut, David memberitahu kalau ia berhasil membuat mesin waktu itu pergi sejauh 3 bulan ke masa lalu, yang membuat mereka penasaran lalu mencobanya. Dan rupa-rupanya David itu membawa mereka pergi menonton sebuah konser yang selama ini mereka idam-idamkan. Tidak hanya itu, David juga membeli tiket VIP yang ia dapatkan 3 bulan setelah pertunjukan. Dan kebersamaan itu pun secara tidak langsung membuat Jessie jatuh hati kepada David. Tapi sayangnya David itu nggak peka dengan perasaannya yang pada akhirnya membuat Jessie kecewa. Adam dan Quinn lantas menyalahkannya. Kenapa David menyanyiakan kesempatan tersebut padahal Jessie itu sudah membuka pintu hati selebar-lebarnya. Hey Mom, so how was work today? Setelah kembali ke masa depan, mereka mendapati ada yang aneh dengan sang ibu, yang membuat mereka bertanya-tanya sejak kapan sang ibu itu mendapatkan pekerjaan. It's been a long day, sweetheart. Lalu esok harinya di sekolah, Quinn memperlihatkan akun Instagramnya yang secara aneh tembus puluhan ribu follower, serta mendapat panggilan misterius dari puluhan gadis yang berbeda. Sementara Chris yang sebelumnya bermusuhan dengan Sarah kini malah berteman dengannya. Di lain sisi, hubungan Jessie dan David tak kunjung membaik gara-gara David yang terlalu cuek padanya. Lalu David melihat rekaman video ketika dirinya dan Jessie sedang menonton konser. Dan tanpa sepengetahuan teman-temannya, David diam-diam pergi ke waktu tersebut untuk memperbaiki hubungannya dengan Jessie. Namun hal ini sebenarnya cukup aneh, karena David pergi ke waktu di mana dirinya waktu itu sedang melakukan perjalanan waktu. Setelah kembali ke masa depan, David mencoba menghubungi Jessie untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Hello. Is everything okay? Tapi alangkah terkejutnya David melihat Jessie masuk ke kamarnya hanya dengan menggunakan selembar handuk. Yang artinya usaha David pergi ke masa lalu untuk memperbaiki hubungannya dengan Jessie nggak sia-sia. Karena mereka saat ini sudah menjadi pasangan kekasih. Oh my God, we have sex? Akan tetapi, meski hubungannya dengan Jessie membaik, tapi banyak perubahan yang terjadi di sekitarnya. Banyak teman-temannya menjadi cuek padanya, termasuk pak guru favoritnya. Dan lebih parahnya, terjadi sebuah tragedi menggenaskan jatuhnya sebuah pesawat dengan ratusan korban jiwa, di mana mereka sama sekali tidak ingat kejadian tersebut. Dan usut punya usut, pilot yang mengemudikan pesawat tersebut adalah ayah dari Sarah, teman kelas Christina. Yang bisa diartikan ketika mereka melakukan time travel dan berbuat sesuatu di masa lalu, segala tindakan yang mereka lakukan secara tidak langsung menimbulkan efek berantai serta berimbas pada perubahan di masa depan. Nah, masalahnya perubahan realitas yang terjadi bukanlah perubahan yang baik, melainkan kejadian buruk. Seperti gagalnya regu basket mereka dalam kompetisi, yang disebabkan kapten regu mereka mengalami patah kaki gara-gara ditabrak mobil. Hal itu terjadi ketika mereka pertama kali berhasil melakukan eksperimen mesin waktu dengan mengirim sebuah mobil-mobilan, di mana saat itu gelombang energi yang dipancarkan mesin tersebut membuat listrik sepanjang jalan menjadi padam. Akibatnya, jalanan menjadi gelap dan kapten regu basket tertabrak mobil. Cedera yang ia dapatkan akhirnya berimbas pada mental pemain dan kalah di babak pertama. Dan usut punya usut, salah satu pemain basket adalah kakak dari Sarah, di mana ayahnya yang terlibat dalam kecelakaan pesawat tersebut sebelumnya diketahui menonton pertandingan hingga kompetisi berakhir, dan ia mengambil cuti selama pertandingan. Tapi karena timnya gagal di babak awal, ayah Sarah memilih bertugas menjadi pilot dan terjadilah kecelakaan tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, kecelakaan pesawat itu berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Lalu terjadilah demonstrasi yang berujung pada perampokan serta kerusuhan di berbagai tempat. Dan masih banyak kejadian buruk yang belum mereka ketahui dan akan terjadi dalam waktu dekat ini. Hanya gara-gara satu kejadian timbul efek berantai yang sangat mengerikan. Dan semua itu terjadi gara-gara perjalanan waktu yang mereka lakukan ke masa lalu. Hal ini pun sesuai dengan teori butterfly effect paradox. Sekecil apapun tindakan yang dilakukan di masa lalu akan berdampak besar di masa depan. Satu-satunya cara untuk membatalkan semua kejadian tersebut adalah kembali ke waktu pertama kali mereka menemukan mesin waktu, lalu memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak melakukan perjalanan waktu. Tapi masalahnya, jika mereka tidak melakukan uji coba tersebut, Jessie tidak akan pernah datang ke rumahnya saat itu, dan hubungan mereka tidak akan pernah terjadi.
Karena hanya pada momen tersebut David berhasil mendapatkan hati Jessie. I went back alone. David lantas berterus terang kepada Adam bahwa sebelumnya ia sempat melakukan time travel sendirian ke masa lalu demi memperbaiki hubungannya dengan Jessie, dan hal tersebut berhasil ia lakukan. Dan kali ini ia akan kembali melakukannya, menyelamatkan kapten basket dari kecelakaan dengan harapan jika ia selamat maka semua kejadian buruk itu akan terhapuskan. Adam tentu saja nggak setuju, karena peraturannya adalah mereka harus melakukannya bersama-sama. Tapi David nggak peduli lalu pergi melakukan time travel. Setelah berhasil melakukan lompatan, David melihat Sarah berlari ke rumahnya setelah dirinya menghubungkan kabel mesin waktu ke aki mobil Jessie. David lantas berlari ke arah pesta sesaat sebelum listrik padam lalu menyelamatkan kapten basket dari kecelakaan. Setelah itu, David kembali ke masa depan. Lalu ia mendapati bahwa semua kejadian buruk yang terjadi sebelumnya berhasil terhapuskan. Regu basket di sekolahnya juara kompetisi dan kecelakaan pesawat itu tidak pernah terjadi. Akan tetapi, dalam realitas baru ini, Adam mengalami koma di rumah sakit. Lalu David bertanya apa yang terjadi padanya, padahal tadi pagi di sekolah ia tuh baik-baik saja. Quinn pun terheran mendengarnya karena Adam koma sejak semalam. Setelah itu, David kembali ke rumahnya. Lalu ia melakukan analisa dari pertama kali mereka melakukan time travel untuk mengurutkan dampak kejadian yang terjadi setelahnya. Setelah mendapat sebuah petunjuk, David kembali melakukan time travel. Tapi di saat yang bersamaan, Jessie malah datang ke rumah, lalu terbawa ikut bersamanya pergi ke masa lalu. What do you mean? How many times have you done this before? Dari situlah Jessie akhirnya mengetahui bahwa David diam-diam melakukan time travel tanpa sepengetahuan teman-temannya. Lalu Jessie bertanya sejak kapan David melakukannya. David pun berterus terang ia pergi sendiri ketika mereka menonton konser untuk mendapatkan cintanya. Pengakuannya tersebut tentu saja membuat Jessie kecewa karena merasa telah dibohongi David. Padahal seandainya David itu lebih peka, Jessie sebenarnya sudah menyukainya sejak pertama kali mereka bertemu. Dan jika ia yang berhasil menciptakan mesin waktu tersebut, maka Jessie akan menggunakannya untuk kembali dan menemui David lebih cepat. David pun meminta maaf kepada Jessie atas kesalahan yang ia perbuat. Namun tanpa mereka duga, Jessie dari realitas ini tiba-tiba muncul, yang seketika membuat tubuh mereka berdua berkedip lalu menghilang bersamaan. Terkecuali gantungan kunci mobil milik Jessie. Dan inilah jawaban kenapa David di dalam rekaman video bisa memiliki gantungan kunci mobil milik Jessie. Setelah kembali ke masa depan, David mencoba melakukan time travel untuk menyelamatkan Jessie, tapi sayangnya ia kehabisan hidrogen. David lalu menemui Quinn, kemudian menceritakan bahwa Jessie telah menghilang gara-gara mereka pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Adam dari koma. Tapi Quinn memberitahu bahwa Adam baik-baik saja. Lalu ia bertanya apakah David sengaja melakukan lompatan sendirian. David pun mengaku melakukannya, tapi ia tidak punya waktu untuk menjelaskannya karena saat ini semua garis waktu saling bertuburukan dan ia membutuhkan hidrogen untuk melakukan time travel, serta ingin meminjam kamera videonya untuk merekam perjalanan waktunya. Satu-satunya jalan adalah menghentikan terciptanya mesin waktu tersebut, yaitu 10 tahun yang lalu ketika ayahnya membuat prototipenya. Nah, sialnya David saat ini tengah diburu pihak kepolisian karena David adalah orang terakhir yang diketahui bersama Jessie sebelum dirinya menghilang. Apa boleh buat, David terpaksa kabur dan bersembunyi. Lalu di malam harinya, David mengendap-endap ke sekolah untuk mengambil hidrogen. Namun sialnya, polisi berhasil melacaknya lalu melakukan pengejaran. Untungnya, tepat sesaat sebelum polisi menangkapnya, David berhasil mendapatkan hidrogen, kemudian melakukan lompatan ke waktu 10 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah hari di mana David merayakan ulang tahunnya yang ke-7, bersamaan dengan meninggalnya sang ayah karena insiden kecelakaan. David lalu diam-diam menemui sang ayah di ruang bawah tanah, yang tentu saja membuatnya bertanya-tanya siapa dirinya. Akan tetapi setelah memperhatikan David dengan seksama, sang ayah langsung mengenali kalau sosok itu tak lain adalah putranya sendiri. Hi, Dad.
Lalu sang ayah bertanya apakah David berhasil menciptakan mesin waktunya. David mengiyakan, tapi ia tidak punya banyak waktu untuk menjawab semua pertanyaan sang ayah, selain memberitahunya agar dirinya menghentikan proyek almanak. Karena pada kenyataannya, mesin waktu yang ia ciptakan justru akan mengacaukan garis waktu dan membuat segalanya menjadi berantakan. Sang ayah pun mengerti. Namun, terlepas dari semua itu, ia sangat bangga terhadap David mengetahui dirinya tumbuh menjadi seorang yang jenius. Okay. Dan tak lama berselang, David kecil memanggil sang ayah. David lalu meminta ayahnya menemui putranya sekaligus mengucapkan salam perpisahan padanya. Seakan David itu ingin memberi petunjuk bahwa David akan menghilang dari realitas. David juga tidak memberitahu ayahnya bahwa ia akan mengalami kecelakaan hari ini. Karena jika ia melakukannya, maka garis waktu akan berubah di masa depan. Jadi percuma saja ia pergi ke waktu ini jika segalanya tidak bisa kembali seperti semula. I think it's time for you to say goodbye to your son. David lalu membakar semua dokumen proyek almanak untuk memastikan mesin waktu itu tidak pernah tercipta. You know I wouldn't be leaving unless it was real important. Stay out of my perfume. This place was home. Adegan kemudian kembali ke waktu di mana David dan Christina pertama kali menemukan kamera video di loteng. Tapi anehnya kamera yang mereka temukan ada 2 biji. Satu kamera adalah kamera yang mereka temukan di awal film. Dan satu lagi adalah kamera yang berisi seluruh kejadian ketika David dan teman-temannya melakukan perjalanan waktu. When did we get a video camera? Oh, that's Dad's one. Jadi ketika David pergi ke masa lalu untuk menghancurkan dokumen proyek almanak, David itu sebenarnya tidak pernah kembali ke masa depan dan menghilang saat itu juga. Karena dengan hancurnya dokumen itu, maka mesin waktu tidak akan pernah tercipta dan perjalanan waktu yang dilakukan David tidak akan pernah terjadi. Yang artinya secara tidak langsung David berhasil memulihkan realitas seperti sebelumnya. Namun pada kenyataannya, penciptaan mesin waktu yang dilakukan sebelumnya meninggalkan serpihan paradoks, yaitu kamera video yang berisi rekaman perjalanan waktu yang dilakukan David bersama teman-temannya. Dan seperti yang kita tahu, ketika David kembali ke masa lalu untuk menemui ayahnya, David memang membawa kamera video dari masa depan untuk merekam perjalanannya. Dan ketika David menghilang, kamera tersebut tertinggal di ruang bawah tanah, yang kemudian disimpan di loteng rumah sebelum akhirnya ditemukan David dan Christina. Dan setelah David melihat rekaman tersebut, David pada akhirnya mengetahui bahwa dirinya pernah menjadi seorang time traveler berkat mesin waktu buatan ayahnya. Jadi bisa dibilang ada 2 realitas, yaitu David sebelum menemukan mesin waktu dan realitas di mana David mengetahui dirinya pernah menjadi time traveler. Cukup membingungkan, tapi inilah yang dinamakan paradoks. Selain itu, adegan David menemukan 2 buah kamera tersebut juga merupakan sebuah pertanda bahwa siklus yang sama akan terus berulang dan berulang, alias terjadinya predestination paradox. Karena setelah David menemukan rekaman video time travel dirinya tersebut, David akan menunjukkan rekaman itu kepada 2 sahabatnya seperti yang terjadi di awal film. Lalu saat di sekolah, ketika David menyadari tasnya tertukar dengan Jessie, ia mendatanginya lalu mengucapkan kata-kata yang diucapkan Jessie sebelumnya. Telepathically. Jessie tentu saja heran dari mana David bisa tahu kalau dirinya akan mengucapkan kata-kata tersebut. David tentu saja mengetahuinya dari rekaman video yang dilakukan Christina sebelumnya. Namun David tidak menjawab apapun, selain memberitahu Jessie bahwa setelah ini mereka berdua akan mengubah dunia dan akhirnya film pun selesai. But I think we're about to change the world. Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika ending film tidak membuat penonton penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa realitas David dan teman-temannya kembali seperti semula. Setelah sebelumnya, mereka itu berbuat kekacauan karena melakukan time travel untuk merubah nasib di masa depan. Sebenarnya, perjalanan waktu ke masa lalu tidak selamanya berdampak buruk, seperti yang terjadi di film Back to the Future, di mana perjalanan waktu yang mereka lakukan justru merubah nasib di masa depan menjadi lebih baik.
Namun seenggaknya ending dari film ini tuh sebenarnya sudah cukup baik, di mana semuanya berjalan kembali seperti semula. Meskipun David dan teman-temannya nantinya mengetahui apa yang akan mereka lakukan di masa depan dari rekaman video. David dan Jesse juga sudah dipastikan akan berhubungan, karena David mengetahui bahwa sebenarnya Jesse itu menyukainya, dan David tidak akan malu mengungkapkan isi hatinya kepada Jesse. Jadi ini adalah ending yang cukup sempurna. Tapi pertanyaannya, apakah David di realitas baru ini akan menciptakan mesin waktu? Sedangkan dokumen milik sang ayah sudah dihancurkan David di masa lalu. Jawabannya kemungkinan besar adalah iya. Karena sejak pertama kali mereka menemukan dokumen proyek Almanak, David dan sahabatnya mendokumentasikan semua proses pembuatan mesin waktu. Yang artinya David di realitas baru ini bisa membuat mesin waktu dari rekaman tersebut. Selain itu, perkataan David di akhir film yang mengatakan kalau mereka akan mengubah dunia bisa menjadi petunjuk kalau David akan menciptakan mesin waktunya kembali. Namun, jika David melihat rekaman terakhir perjalanan waktunya di mana ia menghancurkan mesin waktu demi kebaikan, tentunya David di realitas baru ini tidak akan sembrono menggunakan mesin waktu. Namun, jika kita benar-benar pikirkan dengan baik, potensi masalah yang akan ditimbulkan akibat perjalanan waktu ke masa lalu jauh lebih besar dibandingkan manfaat positifnya. Seperti yang pernah dikatakan Ayah Evan di film Butterfly Effect pertama, setiap perubahan positif pada seseorang pasti akan mengorbankan orang lain. Sebuah kata-kata yang mengandung makna bahwa perjalanan waktu memang tidak seharusnya dilakukan. Namun, terlepas dari semua yang terjadi, teori paradoks yang berkembang dan ada saat ini sebenarnya hanyalah teori-teori yang dibuat tanpa kajian ilmiah, yang memang sengaja dibuat atau digunakan sutradara untuk melengkapi alur cerita sebuah film. Jadi, kita itu nggak perlu memperdebatkan mana yang benar dan mana yang paling masuk akal, karena semua teori paradoks bisa digunakan di dalam sebuah film. Itulah alur film proyek Almanak. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.